Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gua mau ke ini ya, Shifushan Mountain ya. Jadi ini gunung yang terkenal karena di sini katanya justru ini yang terkenal kungfunya gitu ya. Jadi ini kenapa gua pakai kayak ginian? Karena di sini 13 derajat guys. Malam sekarang 12 derajat. Jadi meskipun ini langitnya cerah ya, dan ini tengah hari, tengah poe ereng-erengan kata orang Sunda, tapi ini ya apa sih dingin gitu ya, makanya gue pakai baju berlapis kayak gini ya. Oke, jadi harga tiketnya 30 yuan, sekitar 66.000 70 ribuan lah ya, tapi buat orang sini sih murah ya. Terus apa aja tuh, ini banyak orang banget guys ya, kita lihat apa aja nih. Ini pintu masuknya Shifushan ya, Shifushan, jadi gunung Shifu ya. Jadi Shan itu gunung gitu ya. Gue ya suka ini juga. Nah, oke. Udah masuknya udah ada ornamen-ornamennya, ini padat banget guys, merayap ya. Tuh. Udah pada nawar-nawarin. Jadi bisa naik ini ya, electric car. Itu 20 yuan. Ya. Kita lihat ada apa aja. Guys, biasa ada bazarnya ya. Duh. Oke. Bazarnya ramai banget guys. Ini memang hari Minggu juga gua kesininya. Tapi kalau misalnya ada yang tulisannya Cindeng, baru gue beli. Oke, nih ada lampion-lampionnya guys. Tuh. Oke, kalau bazar kayaknya sama-sama aja ya. Jadi itu aja. Tuh, ornamen-ornamen labu guys. Tuh. Ya. Ini kuilnya masih aktif guys ya. Kuil Tao ya, Taoisme gitu. Gua nggak masuk karena di situ orang pada beribadah ya. Oke guys, kita coba ke Four Caves and 10,000 statue. Jadi 42, kita coba deh ya sebelum kita ke atas. 200 meter dari sini. Jadi udah banyak nih patung-patungnya nih. Kita masuk ya, coba ya. Jadi guys, ini replikanya dari gua-gua yang berisi ribuan patung Buddha di sini ya. Ini replikanya. Soalnya masuknya itu ngantri ya. Gue juga ini ada ini tempat masuknya. Tuh, pokoknya ini nih tempat tuh jadi kayak film-film kayak gitu tuh. Nah itu ya. Dan banyak orang banget guys, gue juga takut nanti lah ya yang ini tuh, itu ada ininya, ada ini patung yang gedenya ya. Tuh, ini ada replika-replikanya, nanti lah ya. Gue pengen ke atas dulu, kalau sempet nanti kita masuk sini guys. Gue masuk ke kayak kuil, sorry kayak kuil Dewi Kuan Yin gitu. Tuh, itu dewinya ya. Oke, film Sungkong sesumpah ya. Coba ya, gua ini nih. Tuh ya. Kalau lu nonton film Sungkong gitu ya, terus di bawahnya itu ada yang ini apa sih, kertas-kertas gitu ya. Yang mana kita bisa beli, kemudian isi harapannya gitu, apa gitu. Terus ditempelin di sini gitu. Ya. Tuh. Itu patung dewinya. Iya bener, ini mah Sungkong sumpah ya. Oke, karena ada juga yang percaya untuk beribadah di sini, jadi kita nggak boleh terlalu berisik gitu ya. Jadi cuman nggak seketat yang kuil yang sebelumnya. Ini mah ya orang masih ini aja gitu ya. Ada yang jualan patung-patungnya, tempat bakar-bakarnya guys. Itu
kita ke yang tempat yang lain. Oke guys, gua akhirnya tiba di salah satu candinya, candi, tempel kuilnya. Ini pintu masuknya, dan seperti biasa di depan gua itu tuh nih kota Jinan tuh ya. Jadi gedung-gedung bertingkatnya lu bisa lihat tuh ya. Nah tuh gua zoom ya, sorry tuh. Ini kota Jinan, jadi unik ya pemerintahnya itu. Jadi kotanya tetap tumbuh dengan pesat, tapi lingkungannya tetap terjaga guys. Tuh kota-kotanya. Dan kita coba masuk ke ininya ya, ke kuilnya. Ini pintu masuknya. Ya. Biasa nih tadi gue juga naik tangga lumayan. Ya. Tuh, itu ada pagoda-pagodanya ya. Dan ini ada ini juga gitu ya. Bukit-bukitnya guys. Ya, kita coba masuk ke ininya. Oke, banyak banget guys orang di sini, tapi tertib guys. Ya, tertib. Kemudian yang jualan juga tertib gitu. Ya. Ini ada ininya. Ya. Nah ini pavilionnya guys. Guys, keren guys. Ya. Tuh. Jadi ini karena scanning itu ada ininya ya. Ada ornamen-ornamennya. Ada ornamen-ornamennya. Kemudian ini ada tuh Dewi Kwan Im-nya, ada pahatan-pahatannya gitu ya. Dan menandakan kekayaan kultural yang tinggi guys. Tuh. Ya. Nah, dan ini multi kepercayaan guys. Jadi antara Buddha sama Tao itu ini apa sih? Bergabung gitu di sini. Ya. Tuh, ada ininya gitu. Tapi tuh beda-beda ininya. Ya. Dan memang beda-beda ya. Tergantung dari kepercayaannya guys ya. Oke. Dan beda-beda ininya ya. Dan yang jelas kerukunan agama di sini itu tinggi ya. Dan gua selalu misalnya kalau misalnya gua nanya ini halal nggak, pasti mereka itu menjawab dengan ini, dengan sopan gitu ya. Ada yang beribadah karena memang beda-beda guys ininya guys. Ini ininya ya. Wah, ini bangunan-bangunannya ikonik banget sumpah sih ya. Kita coba lagi ke tempat lain, kita naik lagi nih. Guys, ini pavilionnya yang jadi ini ya. Ikonik banget guys. Dan kalau sebelah barat tadi ini, dan ini kelihatan banget guys kota Jinannya itu tuh. Banyak orang juga yang di sini. Tuh, ya. Di sini view-nya lebih kelihatan tuh kota Jinan. Ya. Jadi di balik istananya, nah di sananya adalah kota Jinan. Lu lihat deh. Tuh, di belakangnya. Tuh, gedung-gedung bertingkat.
Nah, gue sebenarnya pengen naik kabel itu, tapi di mana naiknya nanti kita lihat ya. Jadi guys, pavilionnya ini nyambung dengan tadi ya, dengan tempat ibadahnya. Tadi yang banyak orang bakar-bakar dupa ya. Dan gede gitu ya. Ke sana juga masih ada. Ini salah satu aula. Aulanya. Kita lihat. Oh, nah kalau ini tahu jadi kalau misalnya di bawah itu ada Buddha, kalau di sini ya ini lebih ke Confucius. Tuh, ini museumnya. Lebih ke museum. Tentang perjuangan. Memang Cina itu pusat peradaban, guys. Di sini lebih ikonik lagi ya. Ada kereta gantungnya, Kemudian orang pada foto-foto juga ada di sini. Nih, ada pavilionnya dan itu tempat tadi kuil Dewi Kuan Im tuh. Oh, kuil Dewi Kuan Im itu ya, kelihatan dari sini. Nah, ini ya, cantik banget guys tuh. Nah, ini istananya, cuman ada cahaya mataharinya guys, jadi backlight, bagus banget, sumpah. Ini gua di puncak Gunung Xianfo. Jadi di sana lu lihat ya gunung-gunungnya, pegunungan memang Shandong itu kan ini apa sih gunung timur gitu. Jadi ini kota Jinan yang panjang tuh ya, dari sana mungkin sampai ini mengikuti arus Sungai Kuning atau Huanghe ya. Nanti kapan-kapan kita ke Sungai Kuning ya. Pokoknya kotanya juga gede tuh ya. Kotanya gede, kemudian gedung tingginya juga banyak, tertata rapi, dan heritage-nya ini national park gitu. Jadi kuil Buddha, kuil Tao itu dirawat menjadi warisan dari budaya mereka gitu ya. Keren guys. Jadi tuh nih, karena mulai musim gugur, jadi udah mulai menguning daun-daunnya dan udah mulai berguguran guys. Coba kita lihat lagi. Guys, ini tangga-tangganya ya. Jadi banyak ininya, banyak daunnya yang udah berserakan gitu ya. Pokoknya ini vibe musim gugurnya tuh kerasa banget guys. Daun-daun berjatuhan gitu ya. Katanya ada waterfall tapi kayaknya lagi kering gitu ya. Oh, ini yang tadi guys, yang gua ini. Oh, itu waterfallnya kering guys. Ini sebenarnya ada dulu. Oh ya, ini bekas alur-alurnya itu ada guys. Ya, ini waterfallnya. Kalau hujan ada tuh, airnya ada sih. Kayaknya dulu deh. Ini waterfallnya. Aku balik lagi deh. Dan ini ada bunga krisan liar guys. Tuh. Ya karena memang Shandong itu terkenal dengan krisannya guys. Tuh. Jadi krisan itu merambat, menjalar kayak gitu tuh. Ini liar memang. Dan digunakan sebagai teh. Teh krisan ini memang populer di Cina. Kayak gini guys. Gua akan coba naik cable car di Jinan, harganya itu 20 yuan per orang, tapi kalau anak kecil bisa 10 yuan. Kita nulis kabel carnya. Oke guys, akhirnya naik juga gua kabel car ya. Dan ini pemandangan di Gunung Shinfo ya, Shinfoshan. San itu gunung tuh. Ini gue di belakang gue ininya. Kebetulan gue dapatnya yang VIP dong, sendiri ininya tuh ya. Kita lihat sebelah ini selatan.
Kita turunin dulu. Nah, itu mataharinya guys. Dan ini yang sebelah utaranya tuh. Dan ini pemandangan di bawahnya. Guys, keren guys. Alhamdulillah. Ya, tuh. Itu yang itu puncaknya. Duh, agak gelap ya. Itu puncaknya. Ya. Itu puncaknya. Dan tadi udah gua iniin. Dan itu kota Jinan guys, tuh. Bisa lihat kota Jinan, kemudian hijaunya ini ya, conifer. Jadi kalau misalnya cemara yang kayak gitu mah hijau-hijau gitu ya. Cuman kalau ginkgo biloba tuh di sana udah kuning-kuning dan ini goyang-goyang guys. Ya. Anginnya seger dingin sebenarnya. Ini ya. Oke. Ini menuju turun. Tuh. Kelihatan tadi ya kuilnya yang sebelah sini nih kuilnya, kemudian di atas itu puncaknya tadi memang agak-agak ini ya. Dan kalau di belahan bumi utara ini, jadi itu ya sinar matahari itu tuh itu di selatan. Karena memang sekarang ini ya, kalau yang belajar pertanian itu gerak semu matahari atau belajar fisika gitu ya. Jadi sekarang itu matahari itu bergerak ke belahan bumi selatan gitu. Tuh. Oke, coba gua ini guys, kita nikmatin aja ya pemandangan di ini. Lihat kota Jinan, lihat pegunungan. Sebenarnya gunungnya juga nggak tinggi-tinggi amat ya, cuma 300 meter gitu ketinggian puncaknya itu di atas permukaan laut. Karena kan Jinan sendiri cuma 20 atau 25 kayak kota kisaran lagi sih. Karena dari sungai ini tuh ini ya, dari sungai Sepuang ke sananya itu udah laut ya, laut Cina Timur gitu, yang dekat sama Pulau Jeju Korea gitu. Nah, ini udah mulai goyang-goyang guys. Ini atraksinya gini, gue udah kayak deg-degan gitu, mana gue sendiri lagi ya. Oke tuh, ini memang ininya, sumpah keren. Oke, sumpah keren. Ya. Cuma gua sebenarnya di sini atraksinya itu apa maksud itu banyak gitu situs-situsnya itu. Nanti kita lihat ya. Tadi beberapa gitu yang udah gue iniin. Makanya ini kayaknya nanti liputan gue yang terpanjang deh, karena guanya lebih centil-centilan gitu ya. Nah ini belakangnya yang kalau di Singkong itu yang Buddha Rulai itu. Ini nih ya. Dia ininya apa sih, rambutnya hitam-hitam kribo gitu ya. Ini dari belakangnya kelihatan tuh, sebelah sananya tuh. Guys, di sini juga tempatnya ini ya, ikonik banget gitu ya. Tuh. Daun-daun berserakan warna kuning, jadi kerasa banget musim gugur gitu ya. Alhamdulillah nih gua ke ini ke luar negeri. Ya, norak deh. Ya sprint aja sih ya. Pokoknya di gunung ini juga selain ada misalnya tuh ada tempel atau misalnya ada kuil Tao, terus ada kuil Dewi Kuan Yin gitu ya. Kemudian ke atas lagi tadi ada kuil Buddha gitu ya, sama kuil Tao juga ada gitu ya. Nah, ada tamannya juga yang memang digunakan untuk rekreasi gitu ya. Tuh ada foto, ada pacaran. Ya Allah, sih double julid ya Pak Malik. Saya juga ntar ya. Oke, kita cari ke tempat lainnya, spot yang lainnya. Ini tempat fermentasi ya. Jadi ini gua tempat fermentasi ini wine gitulah ya, pada sana. Dan ini suhunya stabil di 18 derajat guys. Ini juga dijual ya. Cuman ya gua nggak boleh minum. Ya. Ini jadi kayak gua araknya gitu.
Kalau misalnya lu ini ya kayak jurus apa sih film Jackie Chan yang jurus dewa mabuk, nah ngambil araknya di sini gitu ya. Guys, ini gua di patung Buddha emas ya, yang lagi duduk apa ya, silanya nggak ini gitu ya, nggak sempurna gitu. Ada ini juga, dan ini salah satu yang jadi ikon di Gunung Xianfu ya. Tuh. Tadi gua masuknya dari sana gitu, terus lihat itu di belakangnya gitu. Coba kita lihat ya, di depannya ada apa gitu ya. Tuh ya. Itu sebenarnya gapuranya di sana tuh di depan. Ya udah kita lihat ya bentuk gapuranya. Lumayan rame guys dan unik gitu ya. Ini guys ininya ya. Gerbangnya gitu juga harusnya gua masuknya dari sini gitu, dan itu kelihatannya dari sini kelihatan patung Buddha emasnya, Maitreya Buddha gitu. Jadi ini memang didedikasikan untuk para penganut agama Buddha gitu ya. Pokoknya ini taman ketenangan guys, tapi di ini ya, jadi kan kadang misalnya ya tadi kan ada yang ini gua arak gitu ya. Jadi manusia itu awalnya itu memang ini gitu ya, bandel gitu ya, mabok dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya dia butuh ketenangan gitu ya. Mungkin ya hampir sama ya, semua agama juga memang mengajarkan kita untuk tenang gitu ya. Maksudnya tuh kalau ini ya mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, kalau di ajaran yang muslim kayak gua gitu ya.